Halo semua, di praktikum yang ketujuh dari data mining ini, kita akan bahas topik mengenai cluster analysis. Cluster merupakan proses pembagian sekumpulan data yang tergabung dalam satu set menjadi beberapa subset. Sebuah cluster memiliki sekumpulan data yang saling berhubungan dalam satu subset dari data yang dimaksud dan disimilar terhadap subset lain. Pada praktikum ini, kita akan melakukan latihan klasterisasi data peminjaman atau loan dataset yang sudah disediakan dalam modul dengan menggunakan metode K-means dan Agnes. K-means merupakan metode clustering berbasis jarak. Untuk klasterisasi ini, kita akan menggunakan dua buah variabel dari dataset yang sudah disediakan, yaitu loan amount dan applicant income. Sekarang kita mulai dari latihan yang pertama, yaitu clustering with K-means, dan di sini kita akan menggunakan Scratch. Pertama, kita import library yang akan kita butuhkan dalam latihan ini. Kemudian, kita akan load dataset kita, dan berikut ini adalah 5 data teratas dari dataset kita. Karena kita hanya akan menggunakan 2 atribut saja, maka kita akan menginisialisasi sebuah variabel baru yang akan menampung variabel yang akan kita gunakan dalam modul ini. Misalnya di sini variabelnya X. Selanjutnya kita tampilkan bentuk visualisasinya dalam bentuk scatter plot, di mana sumbu X kita beri label annual income dan sumbu Y dengan label loan amount in thousands. Setelah berhasil menyiapkan seluruh data, sekarang kita mulai tahapan algoritma K-means. Yang pertama, kita akan menginisialisasi jumlah cluster K-nya, dan pada latihan ini kita akan menginisialisasi jumlah K itu 2. Kemudian langkah yang kedua, kita inisialisasi K pusat atau centroid secara acak. Di sini kita assign centroidnya dengan warna merah. Kita bisa lihat visualisasinya. Ini centroid yang udah dipilih secara random tadi. Nah, karena kita tadi milihnya random, jadi kalau kode program ini kita jalankan lagi, maka centroidnya akan berubah. Untuk langkah yang ketiga adalah menempatkan setiap data atau objek cluster terdekat. Kedekatan dua objek ini ditentukan berdasarkan jarak. Untuk mengetahui jarak tersebut, maka digunakan Euclidean distance. Variabel ED di sini merupakan penampung agar kita bisa mengetahui jarak yang sudah kita peroleh dengan menggunakan Euclidean distance. Langkah yang keempat, menghitung kembali pusat cluster dengan keanggotaan cluster yang sekarang. Nah, pusat cluster itu merupakan rata-rata dari semua data atau objek dalam cluster tertentu. Langkah yang terakhir adalah dengan menempatkan setiap objek dengan menggunakan pusat cluster yang baru. Jika pusat cluster tidak berubah lagi, atau dalam kata lain pusat clusternya udah stabil, yaitu nggak ada penurunan nilai yang sangat signifikan dari sum of square error-nya. Kalau misalnya udah stabil, maka proses clustering selesai. Kalau belum, maka proses ini akan diulangi lagi dari langkah yang ketiga. Selanjutnya kita akan visualisasikan cluster yang akan kita peroleh berdasarkan tahapan algoritma K-means. Bisa kita lihat di sini, nilai centroidnya tidak lagi berubah-ubah. Kita lanjut ke latihan yang kedua, clustering with K-means, namun di sini kita akan menggunakan scikit-learn. Kita import semua library yang kita butuhkan, dan kita juga perlu mengimport K-means dari scikit-learn. Jika pada latihan sebelumnya kita sudah menggunakan variabel X untuk menampung variabel data kita, maka di sini kita gunakan variabel baru, misalnya SLTD data. Kita bisa lihat statistik datanya. Di sini kita akan menyiapkan datanya,
yaitu dengan melakukan standarisasi data dengan menggunakan standard scalar. Dengan menggunakan standard scalar ini, kita dapat menormalisasikan data kita, yaitu dengan membuat nilai rata-rata menjadi 0 dan nilai standar deviasi menjadi 1. Di sini kita bisa lihat perbedaannya ketika data belum kita pre-processing. Selanjutnya kita visualisasikan data kita dalam bentuk scatter plot. Di sini kita set sumbu X yang akan ditampilkan adalah dari negatif 4 sampai 2, sedangkan sumbu Y-nya dari negatif 4 sampai 5. Setelah berhasil mempersiapkan data yang akan kita gunakan, di sini kita akan mendefinisikan fungsi k-means dan mendefinisikan nilai initialization-nya sebagai random. Kemudian kita sesuaikan data yang sudah di pre-processing tadi. Dan kita simpan klaster barunya. Fungsi inersia ini akan kita gunakan untuk mengevaluasi klaster yang telah terbentuk. Di sini kita peroleh inersianya 453,57 sekian. Sekarang kita akan melihat bagaimana kurva yang akan terbentuk untuk menemukan nilai optimum dari klaster yang telah kita buat. Namun, pertama-tama kita akan menyesuaikan beberapa model k-means dalam masing-masing suksesif modelnya. Di sini kita akan menambahkan jumlah klasternya dan kita akan menyimpan nilai inersia ke dalam masing-masing model. Dan berikut ini adalah visualisasinya. Berdasarkan visualisasi ini, kita bisa lihat elbow curve-nya berada pada K sama dengan 3. Maka kita bisa sesuaikan modelnya dengan menggunakan 3 cluster dan random initialization. Kemudian kita lihat jumlah nilai poin yang berada dalam tiap cluster yang telah dibentuk. Ini adalah 3 cluster yang sudah kita definisikan tadi. Dan ini adalah value counts-nya. Selanjutnya, kalian bisa amati kembali perbedaan jumlah titik data yang terdapat pada setiap cluster. Dengan demikian, kita dapat mengimplementasikan k-means clustering dan mari kita cek kembali nilai inersianya. Kita simpan cluster barunya di sini dan kita visualisasikan data kita. Oke, kita lanjut ke exercise yang kedua dari modul ini, yaitu Clustering with Agglomerative Nesting atau AGNES menggunakan scikit-learn. AGNES ini merupakan clustering dengan menggunakan metode hierarki. Jadi ada 2 jenis hierarki clustering, yaitu agglomerative dan divisive. Namun pada praktikum ini, kita hanya akan fokus pada agglomerative clustering yang melibatkan pendekatan bottom up. Pertama-tama kita akan mengimport library yang akan kita butuhkan, yaitu hierarki dan agglomerative clustering. Di sini kita akan membuat dendrogramnya terlebih dahulu dan kita menggunakan dataset melalui variabel data scale. Nah, di sini linkage kriteria yang akan kita gunakan adalah WART dan distance metricnya menggunakan Euclidean distance. Dan jumlah cluster optimal yang kita pilih dari exercise sebelumnya adalah 3. Word linkage ini digunakan untuk menghitung proximity dari cluster yang ada, sedangkan Euclidean sebagai metode ukur untuk menghitung jarak antar poin. Berikut ini visualisasi yang terbentuk dari clusterisasi menggunakan AGNES. Sekian penjelasan untuk praktikum 7 ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa mendiskusikannya melalui WA Group. Terima kasih.